Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati al-musyahiduna wal musyahidat ra'azzani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa lagi di pelajaran Nahwu 40 jam. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya tanda-tanda atau ciri-ciri ya bagian kedua dari kalimah. Kalimah, ya, bagian yang kedua itu adalah al-fi'lu. Al-fi'lu itu artinya adalah kata kerja. Ya. Di sini kita akan bacakan fi'il adalah kalimah yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah memiliki arti dan yang kedua disertai dengan waktu. Adapun isim itu dia tidak disertai dengan waktu. Di sini mu'alif membawakan 4 contoh ya. Yang pertama itu adalah sebelah kiri adalah kataba, artinya telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Ya. Kalau kita perhatikan juga di sini menggunakan artinya telah. Adapun yang sebelah kanan dengan kata-kata sedang. Ya, berbeda ini keduanya. Ya. Berbeda fungsinya. Fungsinya berbeda. Penggunaannya pun berbeda. Ya. Kataba yaktubu. Dan di sini terlihat sangat jelas menulis adalah kata kerja, sudah ada artinya menulis. Ya. Ada waktunya. Ya, terikat dengan waktu kapan menulis. Kemarin akan menulis atau sedang menulis dan seterusnya. Ia memiliki tanda-tanda ya. Sebagaimana isim, kita sebut saja tanda-tanda fi'il ada 4. Ya. Tanda-tanda fi'il ada 4. Walaupun di sebagian kitab itu ada tambahan yang lainnya, tapi kita tidak terlalu jauh untuk bahas masalah itu. Ya. Yang pertama itu diawali dengan lafaz qad. Qad. Nah, kita lihat qad. Dan anak garis bawah ini adalah fi'il. Ya. Ketika antum menemukan ya, qad sami'allahu misalkan seperti itu. Nah, itu artinya adalah sungguh. Dan itu sudah qad sami'a ya ada di salah satu ayat sami'a berarti kata kerja. Nah, itu ketahuan karena diawali dengan qad. Jadi ketika antum semuanya menemukan sebuah kalimat diawali dengan qad, maka sudah dipastikan itu adalah fi'il. Kemudian yang kedua diawali, ya perhatikan kata-kata depan yang diawali dengan huruf sin. Sayadhhabu, sayarji'u. Ya, yang artinya adalah akan. Oh, ini sungguh tadi. Diawali yang ketiga diawali dengan huruf saufa. Saufa seperti akan juga artinya, seperti saufa ta'lamun di surat At-Takatsur. Bisa antum lihat. Yang keempat berakhiran dengan ta'u ta'nisi as-sakinah. Seperti ini bentuknya. Tak sukun lah simpelnya ya. Nah, seperti ini. Ya, ini menunjukkan jenis perempuan ya. Ya, menunjukkan jenis muannats. Ya. Nah, di sini ada catatan dari muallif. Yang pertama, sin yang artinya akan. Sin di sini adalah waktunya dekat. Adapun yang kedua saufa akan juga itu menunjukkan apa masih lama jauh. Ya, jelas ya perbedaan antara dekat dan jauh. Yang ketiga untuk mengetahui fi'il itu dengan 2 cara ya. Yang pertama dilihat dari artinya. Kalau menunjukkan kata kerja berarti itu fi'il. Kalau misalkan ada kita menemukan sebuah paragraf dan ada terjemahannya di bawahnya, berarti ya itu sudah dipastikan itu apa fi'il. Ya. Kalau ada kata-kata yang menjurus ke pekerjaan, menulis pekerjaan, membaca pekerjaan, berjalan, ya memukul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dengan melalui tanda-tanda yang tadi disebutkan, ada qad, ada sa, ada sin maksudnya, ada ta'u ta'nis. Nah, seperti itu. Dan bagian kalimat yang ketiga itu yang terakhir adalah al-harfu. Al-harfu adalah huruf. Apa sih huruf itu? Adalah kalimat
yang tidak bisa difahami ya maksudnya kecuali pada kata-kata kecuali jika bersambung dengan kalimat yang lain. Artinya adalah kata sambung, bisa kata penghubung, kata tugas. Ya. Di sini mu'alif membawakan beberapa al-harfu. Ada wa, ada summa, ada min, ada in, ada au, ada iza. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, di sini dan maksudnya wa ini dan apa maksudnya? Belum bisa difahami maksudnya. Ya, belum bisa difahami maksudnya. Jadi wa di sini akan terlihat maksudnya itu ketika dia bergabung dengan kalimat yang lain. Bisa bergabung dengan fi'il, bisa bergabung dengan isim misalkan seperti itu. Ya. Yang ke-8. Catatan di sini dari mu'alif, perhatikan. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus ya. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Ya, sebagaimana apa? Isim dan fi'il. Ya. Tinggal melihat apa artinya. Namun ada faedah yang sangat bagus. Ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah paragraf, yang pertama kali kita lakukan adalah jika menemukan sebuah paragraf, ada kalimat kita ambil satu atau dua kalimat. Kalimat pertama misalkan di awal kalimat. Kita melihatnya, harus kita lihat apakah ada tanda-tanda isim di situ. Ya. Apakah ada tanda-tanda isim? Kalau tidak ada tanda-tanda isim, maka itu termasuk dari fi'il. Kalau tidak ada fi'il, tanda-tanda fi'il maksudnya, maka sudah dipastikan itu adalah al-harfu. Nah, demikian. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah pertama kalinya. Apakah itu isim? Kalau bukan isim berarti fi'il. Kalau bukan fi'il berarti al-harfu. Di sini mu'allif membawakan latihan agar ya ketahui lah kita semuanya. Bisa dilihat terjemahannya juga. Alhamdulillah. Sini ada ja'a, datang. Datang ini termasuk apa? Fi'il. Ya. Kemudian apabila termasuk apa tadi sudah dijelasin? Harf. Allah, isim. Ya. Simpel seperti itu. Dan ini tentunya ya butuh kepada guru ya. Ketika antum menyetorkan atau lebih mudahnya adalah antum coba membuat tulisan ini. Kemudian antum setorkan ke salah satu teman antum atau ke guru antum yang sudah memiliki basic bahasa Arabnya bagus. Ya, serahkan kepadanya dan cek apakah jawaban Anda ini betul. Ya, seperti ini. Tinggal difoto, dikirim. Apakah betul semua atau tidak. Jadi ketahuan ya. Kita tidak bisa belajar otodidak dalam belajar bahasa Arab itu ya. Adapun video ini sekali lagi hanya membantu terlebih lagi dalam murojaah. Dan ya sangat bermanfaat bagi yang memang betul-betul uzur tidak bisa datang ke majelis ilmu. Nah, ini dia ya. Baik, kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan kenalan dengan yang namanya adalah al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatu mufidatu. Kita singkat saja jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini apa artinya? Artinya itu adalah susunan, perhatikan susunan, atau gabungan dari beberapa kata. Gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Artinya sempurna. Di sini mu'alif membawakan 4 contoh. Huwa maridun. Dia sakit, terjemahannya. Dia sakit. Sini sudah sempurna ya. Huwa maridun, dia sakit. Coba kalau misalkan maridunnya dihilangkan, cuman huwa saja. Pada artinya ya. Ya, apakah artinya sempurna maksudnya? Ya tidak sempurna, huwa dia. Apa maksudnya dia? Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa antum lihat di sini. Ya. Kemudian keterangan, kita lihat keterangannya di sini ya. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab juga disebut dengan kalamun. Ya. Kalamun. Dan kalamun ini ya terdiri dari apa? Subjek dan predikat. Gitu kan? Subjek dan predikat. S dan P. Ya. Adapun lafaz uktub disebut satu jumlah sekalipun terdiri dari satu kata ya. Kelihatannya satu kata.
karena memiliki arti tulislah oleh kamu. Ya, karena ini fi'il amr. Juga lafaz iqra, bacalah, ijlis, duduklah, dan seterusnya. Sementara justru yang seperti ini, yang ada dua kata, minal madrasati, dari sekolah. Sekalipun ada dua, ya, tapi ini ya belum sempurna maknanya. Dari sekolah, maksudnya apa dari sekolah? Ya, seperti itu. Nah, pembagian jumlah mufidah, pembagian kalam, ya. Jumlah mufidah ada dua. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Kalau ya jumlah, simpel Anda katakan jumlah itu adalah kalimat sekarang. Kalau kalimah itu adalah kata, ya, kata, ya. Ya. Adapun kalau Anda katakan kalimat, berarti itu adalah kalimat. Ya. Tapi kita biasakan dengan kata-kata jumlah, ya. Jumlah itu adalah kalimatnya, susunan dari beberapa kata. Yang pertama adalah jumlah isminya, dan yang kedua jumlah fi'aliyah. Jumlah isminya itu diawali, perhatikan kata-kata diawali dengan isim. Adapun kalau jumlah fi'aliyah diawali dengan apa? Fi'il. Di sini mu'alif membawakan 3 contoh, masing-masing 3 contoh. Kita akan ambil satu contoh saja. Ya, Aliyun maridun. Ali sakit. Nah, Ali adalah isim, ya karena nama orang sudah jelas. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah S-nya, dan ini adalah V-nya. Ya. Kemudian, bagian yang kedua, jumlah fi'aliyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Maridho, ini adalah fi'il. Safara, karena di sini artinya sudah jelas, telah sakit, telah berpergian. Safara, telah berpergian. Ya, dan contoh yang lainnya. Ya. Tapi di sini ada keterangannya, ya, perhatikan keterangannya. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari 2 pola. Ada 2 pola loh. Dalam bahasa Arab itu ada 2 pola. Pertama, subjek predikat, disebut jumlah ismiyah. Yang kedua, kalau predikat subjek disebut jumlah fi'aliyah. Kalau marido ini predikat. Nih, tadi kan pertamanya ada S dulu, subjeknya dulu. Ya. Adapun dalam susunan bahasa Indonesia ya tidak ada dikenal apa namanya, ya, predikat mendahului ya subjeknya. Ya, telah sakit Ali misalkan, ini terjemahan yang kurang tepat. Yang tepat itu adalah ya subjek yang terlebih dahulu pindahkan jadi Ali telah sakit. Kita akan beri contoh di sini. Mu'alif memberikan contoh, kalau Rasulullah telah bersabda. Jangan terbalik, jadi telah bersabda Rasul. Nah, ini penyusunan yang tidak tepat, tapi yang betul ada seperti ini. Ya, Rasulullah telah bersabda. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, kharajat Aisyah telah keluar. Ya, yang betul adalah Aisyah telah keluar kalau dalam bahasa Indonesia, bukan telah keluar Aisyah. Demikian. Ya. Adapun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu boleh Aisyah tu kharajat. Ya, atau misalkan di sebelah sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pembahasan pada pertemuan kali ini. Ya. Silakan diulang ini terus karena mengulang ini sangat penting. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, Sahibus Syafi'i, murid Imam Syafi'i, itu mengulang kitab Ar-Risalah sebanyak 50 kali. Ya. Nah, kita jangan mau kalah. Ya, baru sekali 2 kali selesai. Ya, tidak demikian. Kita mutkinkan terlebih dahulu satu kitab. Ya, misalnya sudah mutkin, sudah merasa mutkin, baru kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian semoga ya tujuan kita dari belajar bahasa Arab adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dan memahami berbagai macam kitab para ulama. Ya, menurut pemahaman salafun saleh. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.